Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Aulia dengan NIM 86059814 dengan prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka Sumatera Utara, Salut Batubara. Salam kenal semuanya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran antologi, epistemologi, aksiologi dalam bentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian antologi, epistemologi, dan aksiologi di dalam buku paket filsafat ilmu nomor 2.9 yang dimana isinya antologi adalah hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Sedangkan epistemologi adalah khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Sedangkan aksiologi adalah berfokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Baik, penjelasannya akan saya lanjut di PowerPoint saya ini. Semoga lebih mengerti dan dipahami dan disimak ya. 1. Antologi. Ibarat kata, antologi bertanya, sebenarnya apa sih yang ingin kita ketahui? Dan juga apa sih hakikat dari realitas kita pelajari? Kedua, epistemologi. Epistemologi bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu? Dan metode apa yang bisa kita terapkan, serta bagaimana cara mengujinya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi bertanya, untuk apa sih ilmu tersebut? Lalu, untuk apa sih ilmu itu digunakan? Dan nilai moral apa yang melekat? Dan serta etika apa yang harus dijaga? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan analogi pembelajaran yaitu materi air. Antologi terletak pada ketika kita menjelaskan bahwasannya air adalah zat yang cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana konsep dasar air tersebut. Berikutnya adalah bagian epistemologi, di mana siswa bertanya, bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ kita bisa observasi langsung ke tempatnya yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita ke sungai agar mereka tahu secara langsung bahwasannya air itu mengalirnya dari arah yang tinggi menuju ke rendah. Dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Misalnya entah itu untuk mandi atau untuk minum. Dari situlah muncullah aksiologi, di mana kita sudah memulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat air tersebut, lalu juga mengajarkan anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai. Karena mereka sudah tahu bahwasannya air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita jelaskan secara singkat bahwasannya air itu harus dihemat dan dijaga. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena itu akan mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi sudah jelas bahwasannya antologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga membentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya ilmu menjadi timpang. Apabila dibutuhkan dalam tripod, ontologi berada di atas atau di ujung. Di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir itu ada epistemologi dan aksiologi berada di kaki kanan dan di kaki kiri. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Baik, itu saja
sajalah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.